Penjaga itu menyaksikan dengan ngeri saat Zufan mengangkat telapak tangannya ke atas kepalanya dan mulai mengoperasikan metode kultivasinya. Aliran hitam datang dari telapak tangannya, memutar seperti cacing saat mereka menggali ke dalam tubuh penjaga. Saat mereka masuk, wajah penjaga berubah. Wajahnya yang terkejut terpelintir karena rasa sakit, sekarang menggelapkan wajahnya yang pucat karena kehilangan banyak darah. Dengan setiap detik yang berlalu, pria itu beringsut lebih dekat untuk berubah menjadi hitam seperti arang. Di malam yang gelap, bahkan jika seseorang memperhatikan, tidak ada yang akan mengklaim dia sebagai manusia. Ini membuat Zufan bersemangat, terpaku pada pemandangan di depannya. Seni transformasi iblis mungkin mengambil kultivasi orang lain sebagai miliknya. Tetapi, kapan semudah itu mencuri Yuan Qi seseorang? Bahkan jika dia melakukannya, itu mungkin akan menolaknya. Dia perlu menunjukkan kehati-hatian yang luar biasa, terutama sekarang ketika dia sedang membangun fondasinya. Oleh karena itu, Zufan memilih untuk menjelekkannya terlebih dahulu sebelum menyerapnya. Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Tangannya mengencang dan aliran hitam mulai mengalir kembali dari penjaga ke tubuhnya saat penjaga itu sendiri layu di depan mata telanjangnya. 1 jam kemudian, Zufan mengambil kembali tangannya dan duduk bersila mulai memperbaiki Yuan Qi yang waru. Penjaga itu roboh dan berserakan menjadi abu, seolah-olah mayat kuno digali hanya untuk berhamburan tertiup angin saat mereka melakukan kontak. Ciptaan Kaisar 9 Ketenangan tidak hanya mengambil kultivasi orang lain, tetapi juga esensinya. Energi hitam berkeliaran di sekujur tubuhnya, seperti banjir. Zufan tenggelam dalam konsentrasi saat dia mengoperasikan metode kultivasi untuk membuat energi mengalir melalui meridiannya, melebarkannya sedikit demi sedikit. Seluruh kekuatan ahli Qi kondensasi mengalir melalui tubuhnya yang tidak terlatih. Kekuatan itu hampir meledakkan meridiannya saat dahinya berkeringat. Tapi dia terus maju karena dia tahu kekuatan ini bisa membangun fondasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Fondasi yang stabil seperti itu akan menjamin jalur kultivasi yang lebih mudah dan mulus. Waktu berlalu 1 detik pada satu waktu, selama 2 jam saat Zufan menggeretakkan giginya dan keringat mengalir darinya seperti sungai. Dia melendurkan rahangnya hanya pada jam ke-6 ketika energi hitam setelah menjelajahi tubuhnya ratusan kali berkumpul di dantiannya dan menetap dalam bentuk danau hitam. Dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Awan di cakrawala mulai terang dan boneka binatang liar kembali ke dalam hutan. Ini sudah pagi. Saya tidak berharap kultivasi Qi kondensasi lapisan kedua akan membutuhkan sepanjang malam. Zufan menggelengkan kepalanya dan memeriksa tubuhnya. Bang! Sebuah suara keras bergema dan batu runtuh di bawah pukulan lemah Zufan. Zufan mengangguk puas. Kultivasi ahli Qi kondensasi menyempurnakan tubuhnya dan sangat meningkatkannya. Berdasarkan kekuatan tubuhnya saja, dia tidak lebih lemah dari seorang ahli Qi kondensasi. Selanjutnya dia memeriksa kultivasinya. Dia tenang sebelumnya, tapi tatapan itu menakutkannya dengan sinar matahari yang hidup. Adapun kultivasinya, tidak hanya mencapai lapisan kelima pendirian yayasan, Yuan Qi di dalam dirinya adalah Qi kondensasi, dan bukan pendirian yayasan. Ya ampun, seni transformasi iblis ini luar biasa. Zufan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Diam-diam merasa senyang. Secara umum, bahkan para jenius langka dari domain suci membutuhkan 1 tahun untuk mencapai lapisan kelima dari pendirian yayasan. Namun dia membutuhkan 1 malam untuk melakukan apa yang harus dicapai orang lain selama 2-3 tahun. Tidak lama lagi, saya akan kembali ke domain suci. Zufan mencibir. Tepat saat dia menikmati fantasinya ketika dia kembali, teriakan membangunkannya. Sambil mengerutkan kening, dia berjalan dengan hati-hati ke arah mereka. Dia jelas tentang keterbatasannya. Bahkan jika dia memiliki kultivasi pendirian yayasan lapisan kelima, pencapaian kecil ini tidak dapat menangani keterampilan bela diri yang paling sederhana. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas jika dia bertemu dengan seorang ahli. Karena itu, kehati-hatian menjadi prioritas utama. Apalagi dia bukan kaisar iblis yang sangat kuat saat ini. Dengan langkah seringan kucing, dia mendekati semak.
Zuofan menyingkirkan dedaunan untuk melihat dua pihak menemui jalan buntu. Satu memiliki lebih dari selusin orang. Penjaga klan Luo mengelilingi seorang gadis berusia 18 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Kelompok lain mengenakan pakaian hitam dan dipimpin oleh seorang lelaki tua, lebih dari 20 orang. Pria itu akrab dengan Zuofan, dia mengingat melihatnya di klan Luo sebagai pelayan mereka. Kemudian pasangan yang dikelilingi penjaga itu adalah tuan muda klan Luo, Luo Yunhai, dan nona muda Luo Yunchang. Tidak heran bandit gunung melanggar keamanan ketat penjaga klan Luo. Kami memiliki pengkhianat di antara kami. Zuofan mencebir ke dalam. Dia mengingat muridnya dan menggenggam tinjunya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dikhianati oleh murid-muridnya. Dan orang yang dia miliki sekarang meninggal karena hasil yang sama. Dia tidak bisa tidak menghubungkan sedikit dengan tubuh yang dia tempati. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, siap untuk berbalik dan pergi. Dengan kekuatannya, dia tidak punya cara untuk membantu. Selain itu, tidak ada yang mengikat dia dengan klan Luo. Tidak ada gunanya membuang nyawanya. Namun, dia hanya melangkah 2 langkah sebelum hatinya diliputi rasa sakit. Langkah ketiga tidak pernah datang.